Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share ke kalian 1 tahun pakai iPhone 16 teman-teman. Dan di tahun 2026 sebetulnya iPhone 16 ini masih oke atau enggak guys ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini kalau untuk iPhone 16 gue ini memang itu gue beli di iBox teman-teman. Sini kalian bisa lihat sendiri model numbernya PAA dengan kodenya itu A3287 teman-teman. Kemudian kalau untuk garansinya sebenarnya ini berakhir tanggal 30 Mei nanti. Jadi kita anggap aja sudah 1 tahun teman-temannya. Nah, jadi di sini guys ada beberapa hal yang ingin gue share tentang iPhone 16 ini di tahun 2026 ini gimana sih sebenarnya performa realnya. Nah, gue secara pribadi guys cuma pengen bilang ya iPhone 16 ini makin kesini tuh gue ngerasa kayak makin underrated teman-temannya. Awalnya gue pakai iPhone 16 ini kayak B aja ya, berasa kayak ya bagus aja, berasa kayak yang nothing spesial teman-temannya. Tapi semakin kesini pas gue ajak jalan-jalan, gue take banyak footage, video, kamera, daya tahan, baterai, performa, layar, multitasking, kemudian performa untuk scrollnya, aduh, gue bisa bilang ini iPhone 16 ternyata bikin gue kayak bersyukur sih teman-temannya, karena iPhone 16 itu ternyata nggak seremeh yang gue pikirkan. Ternyata dia sangat-sangat powerful dalam berbagai macam aspek guys ya. Yang pertama-tama ingin gue share ke kalian itu adalah dari sisi baterai guys ya. Jadi kalau untuk baterai di iPhone 16 gue ini setelah 1 tahun pemakaian itu di angka 98%. Jadi dengan cycle count ini yang masih sangat-sangat minim ya, cuman 232 aja. Setahun ini cuman 2% teman-teman. Karena memang ini gue pakai itu sangat-sangat gue jaga, jarang dipakai bahkan teman-teman. Ini terbukti dari cycle count-nya yang menurut gue ini masih sangat kecil, tapi akhirnya di take over sama ibu bos. Beliau yang pakai iPhone 16 ini sekarang karena jatuh cinta dengan kualitas kameranya yang luar biasa Yahoo teman-temannya. Nah, jadi di sini selain dari sisi baterainya yang udah menurun 2%, sebenarnya gue tidak mengalami permasalahan sama sekali. Jadi kalau misalkan gue ajakin main Mobile Legends, 1 game itu 4% lah baterainya habis. Gue bisa main 6 game atau 7 game di iPhone 16 gue ini teman-temannya. Nah, gue pernah tuh main sampai 6 game dari 100%. Itu baterai gue tuh sisa di angka 19%. Kalau gue mau push game sekali lagi teman-temannya di 7 game itu juga bisa menurut gue, dan suhu panasnya itu aman-aman aja ya. Secara pribadi yang bisa gue share ke kalian, justru yang menurut gue suka demam itu adalah iPhone yang lagi ngerekam ini, yaitu iPhone 15 Pro teman-temannya. Nah, kemudian yang ingin gue share ke kalian juga ini dari sisi storage teman-temannya. Jadi kalau untuk storage di iPhone 16 gue ini tuh cuman di angka 128 GB. Tapi gue rekomendasikan ke kalian untuk zaman sekarang dan ke depannya itu mending kalian beli yang 256 GB. Makanya iPhone 17 sekarang itu udah rilis di 256 GB yang paling kecil storage-nya, dan which is itu adalah hal yang sangat bagus. Karena di sini kalian bisa lihat sendiri, gue kadang-kadang sama ibu bos itu agak-agak sedikit tricky ya. Kadang-kadang data-data kita itu kita pindahkan kalau nggak penting-penting. Foto dan footage yang nggak penting itu juga kita hapus. Padahal kan itu kadang-kadang berguna sebagai kenang-kenangan. Jadi di sini 128 GB ya di tahun 2026 ini udah nggak oke lagi. Dan gue rekomendasikan ke kalian kalau misalkan kalian pengen meminang iPhone 16 ini langsung ke yang 256 GB. Kalau nggak salah di pasaran juga kalau untuk iPhone 16 sekarang untuk size storage-nya itu 128 GB udah sangat jarang ya, karena sekarang itu kebanyakan dijual di 256 GB, dan itu adalah hal yang sangat gue rekomendasikan ke kalian teman-temannya. Nah, kemudian di sini gue pengen sharing dari sisi daya tahan baterai teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk daya tahan baterai sendiri, gue bisa bilang ini tuh sangat-sangat awet guys ya. Entah kenapa gue ngerasa kalau untuk iPhone 16 ini mau kalian ajakin untuk kenceng, mau kalian ajakin untuk santai juga, ini nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Jadi yang bisa gue share ke kalian, efektivitas dan efisiensi pemakaian baterai itu luar biasa bagus loh di iPhone 16. Entah kalian pakainya santai, entah kalian pakainya kenceng, itu sama aja menurut gue secara pribadi guys ya. Jadi gue sangat rekomendasikan kalian yang memang aktif banget pakai iPhone seharian, atau buat kalian yang memang ingin menggunakan iPhone itu sebagai foto, video, footage, ini sangat-sangat rekomendasi. Kalau kalian nanya ke gue, bang, kalau gue pengen main game gimana? Gue main Mobile Legends push di iPhone 16 ini
nggak ada masalah sama sekali. Kalian mau rata kanan ultra juga aman-aman aja, dan gua rasa baterainya juga ini nggak ada yang signifikan boros, biasa aja performanya. Aduh, enak banget teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi performa semacam Instagram, Threads, TikTok dan lain-lain, menurut gua secara pribadi itu semua masih sangat bagus dan gua tidak bisa komplain apapun. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang, gue pengen beli iPhone 16 hanya untuk sekedar WA scroll dan sosial media, gue bisa bilang ke kalian mending gak usah, sayang banget iPhone 16 kalian sepowerful itu cuma kalian pakai untuk WA dan sosial media, sayang guys ya. Kalian harus bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di iPhone ini, dari sisi kamera, dari sisi performa, dari sisi boot quality, yang menurut gue secara pribadi ini adalah salah satu iPhone yang underrated banget ya, diremehkan, tapi ternyata makin lo pakai ini kayak Honda. Bener kayak Honda, makin lama makin panas. Jadi semakin dipakai semakin gacor teman-temannya. Nah, kemudian di sini yang paling ibu bos suka itu adalah dari sisi kamera, yaitu dari sisi stealth mode-nya. Photographic style-nya ini itu gue paling suka banget dengan yang namanya vibrant dan juga dengan yang namanya dramatic. Ini berasa kayak hasil fotonya itu jadi upgrade to the next level teman-temannya. Terbukti ibu bos suka banget ya untuk take foto dan video di iPhone 16 ini dengan tonton warna dari photographic styles yang disediakan oleh Apple di iPhone 16 ini. Di iPhone 15 Pro memang juga ada photographic style, tapi cuma 3 atau 4. Tapi kalau misalkan di iPhone 16 ini photographic style-nya ini banyak banget teman-temannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-temannya. Ulang lagi dari awal nih, dari standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photographic style yang menurut gua secara pribadi kalian tuh nggak perlu repot-repot untuk ngedit preset atau minta preset, karena untuk photographic style yang dihasilkan itu sangat-sangat bagus sekali teman-temannya. Nah, hal selanjutnya yang ingin gue share ke kalian itu adalah dari sisi body dan material. Kalian bisa lihat minim banget yang namanya lecet teman-temannya. Nah, ibu bos ini termasuk orang yang pakai iPhone itu lumayan kurang memperhatikan teman-temannya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di sini ternyata tidak ada lecet sama sekali. Semuanya baik-baik aja. Jadi gue bisa konfirmasi ke kalian teman-temannya. Kalau untuk dari sisi material yang namanya kameranya ini itu ada kayak mengelupas ya, ngelotek itu, ini nggak ada guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ini semuanya tuh nggak ada yang namanya ngelotek gitu. Nah, ini kalian bisa lihat teman-temannya. Nah, jadi so far gue bisa bilang ke kalian ini tuh sebenarnya enak banget kalau untuk dari sisi kamera dan juga good quality guys ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-temannya. Jadi kemarin gue ajakin jalan-jalan ke Hong Kong, Macau teman-temannya, selama hampir 10 hari, dan iPhone 16 ini benar-benar powerful banget. Baterainya seharian gue bawa untuk take footage dan video itu ngecasnya sekali doang. Jadi pagi-pagi di angka 100%, kemudian pas gue jalan seharian tuh gue pakai footage-nya tuh ada hampir sekitar 1500 footage kayaknya udah gue take di iPhone 16 ini teman-temannya, ada foto dan video bergabung. Nah, jadi gue bisa bilang dan konfirmasi kalau untuk performa, kualitas baterai, daya tahan material, semuanya oke. Dan yang paling gue suka itu adalah ini masih ngedapetin update iOS dalam jangka waktu yang panjang. Ini masih running di iOS terbaru, yaitu iOS 26.42 teman-teman, which is update iOS itu adalah salah satu hal yang harus kalian notice, dan itu adalah hal yang paling penting untuk kalian ketahui. Jadi penting untuk menggunakan iPhone yang masih mendapatkan update iOS secara rutin dan mendapatkan update iOS terbaru teman-temannya. Jadi kalau untuk kedepannya kalian nggak perlu takut atau khawatir kalau untuk iPhone 16 ini nggak dapat support Apple lagi iOS-nya. Ini mungkin bisa dapat support dari Apple itu 7-8 tahun ke depan, ini masih sangat lama. Jadi 1 tahun gue pakai iPhone 16 ini, gue bisa bilang ke kalian ini gue makin cinta, gacor banget, dan gue sangat rekomendasikan. Kalau misalkan kalian budgetnya pas di iPhone 16, kalian ambil aja iPhone 16, nggak rugi kok. Kalau misalkan kalian compare dengan iPhone 16 Pro, gue bisa bilang nggak sejauh itu, mungkin hanya kalah di sisi kamera. Terus kalau misalkan kalian nanya ke gue, kalau misalkan gue mau ambil iPhone 17 saja, bagus atau enggak, itu juga pilihan kalian, karena iPhone 17 juga salah satu best model terbaik di dunia saat ini teman-teman. Tapi untuk sekarang ini gue bisa konfirmasi ke kalian, iPhone 16 really underrated, dan rekomendasi kalian harus pakai. Karena gue awalnya sangat meremehkan iPhone ini, tapi ternyata gue harus senjata makan tuan teman-temannya. Gue ternyata salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.